Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Hadirin jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Furqan, mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ulun muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh masyarakat, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua. Dan di antara nikmat yang terbesar itu tentu adalah nikmat iman, di mana dengan iman kita juga diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban penghambaan kepada Allah, dan itu tidak lain merupakan tujuan dari diciptakannya kita di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Bapak Ibu sekalian, selain itu kita tentu juga berterima kasih dan mendoakan saudara-saudara kita yang sedang bermujahadah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus mereka yang di Gaza. Dan ini adalah fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu berarti mereka mewakili kita. Kalaulah tidak mereka, maka habis sudah nilai umat Islam ini, nggak ada lagi yang bisa dibanggakan. Jadi kalau ada aktivitas atau ibadah yang itu hukumnya fardu kifayah, maka yang melakukannya tentu lebih utama jauh dibanding yang tidak melakukannya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan keimanan dan melimpahkan kesabaran serta memberikan pertolongan kepada para pejuang, wabil khusus para pejuang di jalur Gaza, tepi barat dan sekitarnya. Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada malam hari ini dengan mengharap ridha dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan tadarus surah Maryam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk awal cerita Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang berdakwah kepada bapaknya, orang tuanya, yang di dalam tafsir banyak yang menyepakati bahwa namanya adalah Azar ya. Jadi jangan beri nama anak Azar, A-Z-A-R, Azar, karena itu nama seorang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memulai dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan predikat yang telah dicapai oleh seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, Nabi Ibrahim adalah Siddiq. Apa itu Siddiq? Itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian Nabiullah Ibrahim Siddiqan Nabiyya, selain Nabi, dia adalah salah satu dari dua Nabi-Nabi Allah yang sampai pada maqam al-khullah, maka dia disebut sebagai Khalilullah,
Maqam al-khullah itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maqam kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hanya 2 nabi menurut ahlul ilmi yang sampai pada maqam al-khullah ini, yaitu Nabiullah Ibrahim dan Nabi Muhammad salawatullahi wasallamuhu alaihima. Dan selain itu tidak ada nabi yang sampai maqam khullah. Ya, apalagi kita gitu maksudnya. Itu ya. Kemudian cerita tentang Nabiullah Ibrahim adalah potret ketiga di dalam surah Maryam terkait dengan kebaktian kepada orang tua. Cerita sebelumnya ada cerita Yahya, wa barram biwalidayhi, Allah sebutkan demikian. Kemudian ada cerita Isa, Allah sebutkan wa barram biwalidati. Jadi Nabiullah Nabiullah Yahya dan Isa disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berbakti kepada kuitan. Nah, dalam kisah Nabiullah Ibrahim ini juga secara tidak langsung menceritakan tentang kebaktian kepada kuitan. Dan ini agak susah sedikit karena kuitannya adalah kafir. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puncak kebaktian seorang anak kepada kuitan itu adalah di mana seorang anak mampu menjadi penghantar kuitan ke surganya Allah. Betul, ma'asi lawan kuitan itu bakti. Betul, menanggung kehidupan kuitan itu bakti. Betul, maharagu kuitan adalah itu bakti. Tapi di atas semua itu adalah menjadi penghantar kuitan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kalaupun kada mampu lah, paling kada kita barang kuitan barang yang menjadi penghantar kita menjadi kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diinginkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dia ingin menjadi penghantar kuitannya kepada ridha dan surganya Allah Jalla wa'ala. Baik, itu sudah kita ceritakan. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada abahnya, "Bah, duhai ayahanda, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun?" Ini sudah kita bacakan juga, kita sudah ceritakan tafsirnya, ya. Kemudian ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Ini sudah ya, duhai ayahanda, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Jadi Nabiullah Ibrahim kada memadahkan lawan abahnya, bah pian tu jahil, pian tu kada paham, enggak begitu. Tapi beliau mengatakan apa? Duhai ayahanda, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Fattabi'ni, maka ikuti aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Jadi enggak langsung piani sasat bahai, enggak. Ikuti aku wahai ayahanda, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ya abati,
La ta'budi syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiya. Duhai ayah, jangan engkau menyembah syaitan. Sungguh syaitan itu durhaka kepada Ar-Rahman, zat yang Tuhan yang Maha Pengasih. Kenapa jadi diistilahkan menyembah syaitan? Karena syaitanlah yang menghiasi segala kesyirikan. Amun kita memakai logika, mungkin karena memang beriringan dengan keimanan, kadangkala kita mencerna bagaimana orang itu menyembah zat yang tidak bisa ngapa-ngapain, menghambakan diri kepada zat yang tidak mendengar, tidak melihat, bahkan tidak bisa memberikan manfaat apapun. Tapi syaitan itu yang menghiasi, sehingga manusia terjebak pada konsep syirik yang seakan-akan bisa dirasionalkan, padahal tidak bisa. Tapi hebatnya syaitan itu hebat. Inna syaitana kana lirrahmani asiya. Sungguh setan itu durhaka kepada siapa? Kepada Allah. Tapi ayatnya tidak menyebutkan kepada Allah, tapi kepada Ar-Rahman. Karena apa? Di awal sudah kita sampaikan bahwa kandungan surah Maryam secara umum mengandung rahmah. Jadi banyak sekali Allah disebutkan dengan sifat dan ism. Salah satu asmanya yaitu Ar-Rahman di dalam surah Maryam ini. Kurang lebih 16 kali disebutkan Ar-Rahman atau Rahmah atau Hananan dan seterusnya, yang menandakan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus kata ahlul ilmi, Nabiullah Ibrahim alaihi salam menyematkan sifat dan asma Ar-Rahman dalam hal ini, dalam ayat ini, mengingatkan abahnya bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Penyayang. Dengan harapan bahwa sang ayah kemudian ingat akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya abati. Jadi yang dipakai di dalam dialog kepada abahnya ini selalu menyebutkan ya abati. Kita sudah jelaskan makna dari ya abati, mengandung unsur rahmah juga, penghormatan, ta'zim, pengagungan, hormat wan kuitan, gitu ya. Memuliakan kuitan dengan panggilan ya abati. Ya abati, inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman. Lagi-lagi minar rahman. Fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahanda, sungguh aku khawatir. Bahasa Arabnya ini ayyamassak. Massun, misas. Misas itu artinya disentuh. Subhanallah. Jadi yang dikhawatirkan Nabiullah Ibrahim terhadap bapaknya bukan azab Allah yang begitu keras dan pedih, tetapi yamas, sentuhannya saja sudah dikhawatirkan oleh Nabiullah Ibrahim. Ayyamassaka adzabun minar rahman. Aku khawatir engkau tersentuh azab Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi bukan dengan apa? Bukan aku khawatir engkau dihancurkan. Jadi mujarrad hanya sekedar tersentuh saja Nabiullah Ibrahim. Saking sayangnya
Nabiullah Ibrahim kepada siapa? Kepada abahnya. Padahal abahnya adalah orang yang kafir. Fatakuna lisyaitani waliya, sehingga engkau menjadi teman setia bagi syaitan. Kalau sudah tersentuh atau disentuh oleh azab Allah Subhanahu wa taala, pasti dia bersama syaitan ar-rajim yang terlaknat. Lagi-lagi Nabiullah Ibrahim memakai kata menyebut nama Allah, sifat Ar-Rahman, Allah Jalla wa Ala di dalam ayat ini. Lalu apa balasan dari abahnya? Tadi sudah bilang, ya abati, duhai ayahanda, dengan penuh kasih sayang dan kelembutan dan penghormatan kepada kuitan. Apa balasannya? Tidak ada sebaik kata pun bapaknya Nabiullah Ibrahim menyebut wahai anakku. Saking kekufuran yang meliputi ayahnya ini menjadikan dia sebagai orang yang keras hati, keras kepala, sehingga tidak bisa lagi menyebut Ibrahim sebagai anak. Apa dia bilang? Qala. Lalu ujar bapaknya ini, araghibun anta an alihati ya Ibrahim? Apakah engkau benci kepada Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Ini hardikan secara kasar. Padahal sudah maksimal betul Ibrahim berlemah lembut kepada bapaknya. Bukan hanya hardikan, tapi ancaman. La illam tantahi, amun ikam kada baampih, la arjumannak, niscaya kamu akan aku rajam. Wahjurni maliya, sudah, tinggalkan, salawasan tinggalkan, jangan lagi berbulik, begitu ya. Wahjurni maliya, tinggalkan. Dihardik, diancam, diusir. Jadi kekufuran itu mengeraskan hati. Tapi apa kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Masih saja. Luar biasa baktinya lawan kuitan. Qala salamun alaika, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya. Salamun alaika, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu jika engkau tetap bersikeras wahai ayahanda. Maka itu aywai salamun alaik, tapi tetap diucapkan salam kepada bapaknya. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan memintakan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Hendak dimohonkan ampunan boleh. Itulah, nanti ini kita bahas ayat ini secara khusus. Innahu kana bi hafiyya, sesungguhnya Allah dia sangat baik kepadaku. Jadi ketika kekeras kepalaan, kekeras hatian orang tuanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ibrahim kemudian meninggalkan, dan ini seiring dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salam. Surah Al-Furqan. Adapun hamba-hamba Rabb Ar-Rahman,
hamba-hamba Allah yang Maha Rahman adalah orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam, maksudnya meninggalkan dah, biarkan ya, jangan dilawani. Sa'astaghfiru laka rabbi. Nabiullah Ibrahim tidak balik mengancam. Hatinya kenapian masuk neraka juga bahaya kalau nggak gitu ya. Enggak ya, subhanallah. Lembut sekali, sudah dihardik, diancam, diusir, tapi masih mampu mengeluarkan kata-kata kelembutan kepada bapaknya. Sa'astaghfiru laka rabbi. Sungguh aku akan memohonkan ampunan kepada Tuhanku untukmu. Bolehkah kita memohonkan ampunan bagi orang kafir? Jawabannya enggak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang meralat ini. Dalam surah lain, surah At-Taubah 114, وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. Adapun istighfar, permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, tidak lain hanya karena janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas darinya. Jadi nggak boleh kita memohonkan ampunan bagi orang kafir. Nggak tolerir banget ya Muslim. Enggak, ini masalah halal haram, boleh dan tidak. Masing-masing agama punya norma yang seperti itu, ya. Jadi kalau nggak boleh ya sudah nggak boleh. Kalau tetangga kafir ya baik, terus gimana dong? Ya sudah, boleh kita berbela-sungkawa, tapi jangan ikut mendoakan. Mudahan si Dindap masuk surga. Bagaimana masuk surga? Dalam doktrin agama kita nggak ada orang masuk surga kecuali dia mukmin. Mau pian apakan lagi? Begitukah? Ya memang begitu. Ini bukan wilayah toleransi, bukan. Kalau masalah toleransi ini insya Allah ya, kita nggak perlu diajari oleh orang lain. Karena as-samhah itu, toleransi itu juga adalah doktrin di dalam agama kita kepada siapapun. Ya, bahkan dalam kita bertetangga terhadap orang kafir, haknya sama. Kalau dia besaruan kita harus datangi dia, sama haknya, nggak ada pembeda-beda. Kalau dia minta tolong harus kita bantu dia, sama. Itu ya. Tapi kalau mendoakan ini bab lain. Ya, bab lain. Nabi Ibrahim tidak memohonkan ampunan kepada Allah untuk bapaknya kecuali karena memang pernah terjanji lawan abahnya. Dan ini sekaligus ujian bagi Nabi Allah Ibrahim. Sayang betul ya pada bapaknya. Dia ingin betul bapaknya ini menjadi orang beriman. Jadi selain itu pula, selain bagi Nabiullah Ibrahim, bagi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini juga dilarang. Maka lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Walau kanu uli qurba, meskipun orang tersebut merupakan karib kerabatnya. Min ba'di ma tabayyana lahum annahu ashabul jahim, setelah jelas bahwa mereka orang-orang musyrik itu sebagai penghuni neraka jahanam. Nabi Nuh juga diuji dengan hal yang demikian. Anak dan istrinya wafat dalam keadaan kafir. Nabi Lut juga demikian.
Ya, di dalam Al-Quran Nabi Nuh itu mengadu kepada Allah. Kata Nabi Allah Nuh alaihissalam, ya Allah, dia adalah anakku. Qala innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salih. Kata Allah, dia bukan keluarga. Ujian ya. Ulun pernah ikut nonton kartunnya Nabi Nuh, empat mengawani anak nonton kartun Nabi Nuh, cerita Nabi Nuh. Jadi visualisasinya itu memang menyedihkan. Nabi Nuh sedih sekali. Anaknya yang di dalam di dalam sejarah disebutkan namanya Kan'an, wallahu a'lam. Dia durhaka kepada Nabiullah Nuh alaihissalam. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Kata Nabi Nuh, tidak akan ada yang selamat. Terus dia dengan sombongnya, enggak, saya bisa kok, saya akan naik ke atas gunung. Ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillah. Enggak ada yang bisa selamat, kata Nabiullah Nuh alaihissalam. Tapi itulah kesombongan menghalangi orang dari kebenaran. Wallahu a'lam. Gitu ya. Jadi nabi-nabi ini juga diuji dengan keluarganya. Jadi kalau ada ustadz itu diuji dengan keluarganya, kita tidak perlu underestimate. Pak ustadz tuh madahi bini Jakarta kawa, enggak begitu ya. Ini masalah hidayah. Hidayah itu otoritas Allah Subhanahu wa taala. Ustadz nih anaknya bilang ada karuan. Jangan dikait-kaitkan begitu. Nanti secara tidak langsung kita menghina Nabi Nuh, Nabi Lut, ya, yang diuji pada keluarganya. Nabi Ibrahim sedemikian rupa sudah berhimmat betul mendakwahi abahnya, tapi sekali lagi bahwa hidayah adalah otoritas Allah Jalla wa'ala. Baik, jadi tidak boleh ya memohonkan ampunan atau bersaksi tentang kebaikan. Kalau bersaksi bahwa kebaikan dalam kehidupan dia di dunia, mungkin it's no problem lah, nggak masalah lah ya. Sidin baik jalan tetangga, mudahan amal Sidin diterima. Nggak usah ditambah itu, nggak usah ditambah ya. Sidin baik dengan tetangga ya, tapi jangan ditambah lebih daripada mudahan diterima Tuhan yang Maha Esa, gitu-gitulah ya, cukup. Jadi kegiatan yang sifatnya tidak berhubungan dengan ubudiyah orang lain, kita boleh ikut. Tapi kalau sudah beririsan dengan ibadah atau bahkan memang ibadah itu sendiri, kita nggak boleh ikut. Ada persaksian dari salah seorang pemuka agama non muslim tentu saja terhadap salah seorang kepala daerah di Jawa Barat, belum tidak menyebutkan, Allah yarham. Jadi kata beliau non muslim, sepanjang saya hidup saya paling merasakan toleransi beragama dari beliau, kepala daerah tersebut. Jadi enggak ribut-ribut masalah ngucapin selamat Natal, selamat apalagi selamat Hari Waisak, enggak ribut-ribut gitu. Tapi kepala daerah ini kalau ada pemuka agama dari agama lain itu sakit, dikunjungi ke rumahnya, dikunjungi ke rumah sakit, dipijiti oleh beliau. Enggak pernah saya merasakan substansi toleransi seperti apa yang telah dilakukan oleh beliau. Allah yarham. Itu ya.
Itu makna toleransi yang sebenarnya. Jadi nggak usah ribut-ribut masalah ucapan ABCD ya. Selamat hari. Tapi tunjukkan bahwa kita berbuat baik kepada orang lain. Itu ya. Ada cerita juga dari, kayaknya pernah ulun ceritakan, cerita Al Hasan Al Basri. Sudah ya? Belum? Sudah? Masya Allah. Ayo baik, ulun ceritakan ya. Ini iklan. Al-Imam Hasan Al Basri punya tetangga. Tetangganya ini kafir. Ulun mencoba menghayalkan kenapa jadi ada kamar mandi di atas. Maksudnya ada tetesan air yang masuk ke dalam rumah Al-Imam Hasanul Basri. Ternyata tetesan itu berasal dari kamar mandi tetangganya yang kafir itu. Ini nih, kafirnya itu begini. Nah, setelah itu apa yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri? Kalau pian ada bisi tetangga di atas, ya pian hidup di apartemen lah ya misalnya gitu. Di beberapa negara yang tetangga kita, misalnya Singapura apalagi ya, kehidupannya rumah-rumahnya kan flat begitu, gedung. Ya kalau bahasa kita mungkin apartemen lah ya. Tapi mereka nyebutnya rumah saja. Rumahnya gedung besar, satu rumah gitu. Nanti di tetangganya ada di atas, ada di samping, ada di bawah. Kalau pian tinggal di tempat yang seperti itu, kemudian ada tetes air dari atas, dan itu dari kamar mandi, kira-kira apa yang pian lakukan? Pian datangi tetangga itu, pian ketok. Kalau pian kada sabar, pian gendah. Wajar? Selembut-lembutnya kita, mungkin kita akan ngomong begini, ulun minta ridho, minta halal lah, kalau kah pian ke rumah ulun setumat. Selembut-lembutnya kita begitu, betul? Bapaknya lihat tiap dulu di rumah ulun supaya pian tahu, selembut-lembutnya kita begitu. Imam Hasanul Basri wala haula wala quwwata illa billah. Apa yang beliau lakukan? Beliau ambil gadur. Habis itu beliau ambil andang. Mengerti Bapak Ibu andang? Andang, ya begitulah ya. Jadi ini andang, ini andangnya. Kesan orang mencap tuh, kan bandang ya Allah. Nah, andang ini gadurnya. Buat apa? Buat menanah itu. Kira-kira mun dari kamar mandi itu banyu apa? Ya, hampir pasti lah ya bahwa itu air najis. Betul? Baik. Pian tahu kapan Imam Hasan Al-Basri membuang itu? Tengah malam di mana orang tertidur, nggak ada yang lihat. Subhanallah. Hebat betul orang soleh. Kita nih nggak sesoleh apa sih? Pada suatu hari Imam Hasan Basri ini sakit. Karena orang baik, maka tetangga yang tahu pun melang. Termasuk tetangga yang kafir, kamar mandinya itu menetesi ke masjid. Tok 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 tok. Kata Imam Hasan Basri, siapa? Ulun. Ya silahkan masuk. Kada sengaja tejingok andang nang baandak gadur.
Dia bertanya kepada Imam Hasan Basri, itu dari rumah saya. Kata Imam Hasan Basri, kurang lebih lah. Baik, pertanyaan selanjutnya, coba. Lawaskah sudah? Kata Imam Hasan Al-Basri, sejak 20 tahun. Apa yang dilakukan tetangga itu? Dia ketika menelangi Imam Hasan Al-Basri pakai kalung yang ada ininya, ditarik oleh si dia. Wahai Imam, bersaksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi toleransi, kita tidak perlu belajar dari orang lain. Hebat betul ya. Jadi akhlak ulama, akhlak alim, salih, tabi'in, salah seorang tabi'in, akhlaknya menjadi hidayah bagi orang lain. Masya Allah. Nah, kita nih sabar-sabar lawan tetangga tuh. La haula wala quwwata illa billah. Ada lagi cerita Imam Ahmad dan lain sebagainya. Itu ya. Sekali lagi, kalau memang ada larangannya di dalam Al-Quran, jangan dikait-kaitkan dengan sikap toleransi kepada orang lain. Ya, kalau ada larangannya, ya sudah, dilarang, ngapain lagi? Allahu a'lam. Ada lagi yang biasanya gitu. Biasanya di parak Desember tuh muncul aja pertanyaan bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal dan sebagainya. Pertanyaannya sederhana saja, ente hidup di mana sih? Ente hidup di Indonesia. Indonesia mayoritas. Terus ada apa sih kalau ente itu nggak ngucapin selamat Natal? Terus ada apa kalau ente ngucapin selamat Natal? Jadi nggak ada apa-apa juga, ente ribut ngapain? Lah tapi kan ada fatwa begini-begini dari ulama fulan. Itu bukan buat ente. Itu buat orang yang berada di negara minoritas. Kalau dia muslim, tetangganya semuanya non muslim, maka ada fatwa-fatwa yang berlaku bagi mereka. Dengan dalil misalnya, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah setelah surah Al-Hasyr, surah apa? Al-Mumtahanah. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat 7 kalau enggak salah, kalau enggak ayat 6. Allah tidak melarang bagimu untuk berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang yang tidak memerangimu, walam yukhrijukum, dan tidak mengusirmu. Dua kategori itu. Nah, itu dalilnya yang biasanya menjadi landasan para ulama untuk membolehkan. Tapi bukan buat ente yang hidup biasa-biasa saja. Itu buat kondisi yang khusus. Oh, tapi di Mesir itu Syekh Azhar ngucapin selamat Natal. Bukan buat ente itu. Gitu ya. Jadi ribut aja gitu. Kepentingannya nggak ada. Baik, kita lebih lanjutkan ya. Karena Isa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim dalam hal ini tetap berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap berharap kepada Allah agar Allah memberi hidayah dan ampunan kepada bapak beliau. Ya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam tentu
Dia nabi tapi dia manusia biasa. Dan nabi itu tidak mengetahui yang gaib kecuali diberitahu oleh Allah. Ini penting. Nabi apa? Tidak mengetahui yang gaib kecuali itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita. Ini kita tutup ya setelah cerita ini. Pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta beberapa sahabat itu melakukan safar. Di antara kebiasaan sahabat itu, kalau safar mereka menyiapkan air untuk bersuci bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada safar itu rupanya kalung Aisyah hilang, tergugur. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Kalung Aisyah tergugur. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi minta tolong para sahabat, tolong bantu carikan kalung Aisyah. Ini Nabi nih. Jadi kalau ada mukmin muslim kehilangan benda, barang, sesuatu yang sangat dicintainya, hilang. Kemudian betakun lawan orang pintar, orang kasyaf, apapun istilahnya. Ini aneh. La ya'riful ghaiba illallah. Nabi itu kalau kita memakai istilah yang agak bagus lah ya, kasyaf. Kurang kasyaf apanya? Tapi apa yang diperintahkan oleh Nabi? Kenapa Nabi nggak minta ya sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah tunjukkan. Wallahu a'lam, barangkali minta. Tapi terkadang kita ada di antara umat manusia ini yang begitulah ya, mungkin karena panik, hilang akal, lalu merasa ini ada orang pintar. Nabi ini kurang apanya? Apa yang diperintahkan oleh Nabi? Minta tolong sahabat carikan kalung Aisyah. Nah, sehingga karena dimintai tolong, sahabat ini kelewatan waktu kada sawat menyiapkan banyu gasan Nabi bersuci. Maka turunlah ayat tayammum. Gitu ya. Jadi Nabi la ya'riful ghaiba, tidak mengetahui yang gaib. Tapi Nabi mengetahui yang gaib itu ketika Allah mengizinkan mengetahuinya, memberitahukannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain apa yang tidak diberitahukan oleh Allah, maka Nabi tidak mengetahui. Lalu apa makna nubuat? Informasi masa depan yang akan terjadi itu nubuat. Nubuat namanya. Dan itu memang adalah bagian dari kelebihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi timingnya tidak pernah didetailkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak nubuat-nubuat seperti ditaklukkannya Konstantinopel, ditaklukkannya Romawi, ditaklukkannya Persia dan lain sebagainya. Itu nubuat, itu boleh. Ya, gitu ya. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan makna-makna yang terkandung dari ayat yang kita tadarusi ini bermanfaat, dan mudah-mudahan juga menjadikan rangsangan bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Al-Quran. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Mohon maaf belum selesai betul ini cerita Nabi Allah Ibrahim. Nanti insyaallah kita sambung baru sampai ayat 48. Ya,
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.